Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitunya mengenai proses bisnis revenue dan expenditure cycle KFC, yaitu pada matkul Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya, kami akan mengenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, yaitunya Kaisa Kamelia Khaira dengan NIM 25043129. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitunya mengenai proses bisnis revenue dan expenditure cycle KFC, yaitu pada matkul Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya, kami akan mengenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, yaitunya Kaisa Kamelia Khaira dengan NIM 25043129. Dan saya Kesha Dwi Amelia dengan NIM 25043130. Saya Mailani Putri dengan NIM 25043137. Baiklah, untuk tugas kali ini itunya kami mengambil perusahaan KFC. Yang pertama kami akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu perusahaan KFC. KFC itunya Kentucky Fried Chicken adalah perusahaan fast food yang menjual produk utama seperti ayam goreng, burger, snack, kentang goreng, minuman, dan juga ada paket hemat. KFC itu melayani pelanggannya melalui dine-in atau makan langsung di tempat. Yang kedua ada take away, dibawa pulang. Yang ketiga drive-thru, bisa pesan langsung dari mobil. Dan yang keempat ada delivery, seperti GoFood atau GrabFood dan selain macamnya. Baiklah, di sini kami langsung menjelaskan mengenai flowchart dan juga BPMN-nya. Pertama, kami akan menjelaskan yaitunya tentang flowchart revenue dan juga expenditure cycle-nya yang akan dijelaskan oleh Keisha. Kepada Keisha disilahkan. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama yaitu flowchart revenue cycle. Siklus ini menggambarkan bagaimana KFC menghasilkan pendapatan dari setiap transaksi penjualan kepada pelanggan. Yang pertama, pelanggan memilih menu. Proses ini dimulai ketika pelanggan datang ke KFC dan memilih menu yang tersedia. Pelanggan bisa memilih langsung di kasir, melalui mesin self order atau melalui aplikasi online. Yang kedua yaitu kasir input pesanan ke sistem POS. Setelah pelanggan menyampaikan pesanannya, kasir akan menginput seluruh pesanan tersebut ke dalam sistem point of sale atau POS. Sistem POS ini berfungsi sebagai pusat pencatatan transaksi yang terhubung langsung ke bagian dapur dan keuangan. Lalu sistem menghitung total pembayaran. Secara otomatis sistem akan menghitung total harga dari seluruh menu yang dipesan. Dan selanjutnya, pelanggan membayar dengan cara cash, kartu, atau e-wallet. Pelanggan kemudian melakukan pembayaran KFC. KFC menyediakan berbagai metode pembayaran, mulai dari uang tunai atau cash, kartu debit atau kredit, hingga dompet digital seperti GoPay, OVO, atau Dana. Selanjutnya, ada keputusan apakah pembayarannya berhasil. Di sini terdapat titik keputusan. Jika pembayaran berhasil, proses berlanjut ke langkah berikutnya. Namun, apabila pembayaran gagal, misalnya kartu ditolak atau saldo e-wallet tidak mencukupi, maka pelanggan diminta untuk mengulang pembayaran menggunakan metode lain. Selanjutnya, struk dan nomor antrian tercetak. Setelah pembayaran berhasil, sistem secara otomatis mencetak struk pembayaran dan nomor antrian untuk pelanggan. Dokumen struk ini menjadi bukti transaksi resmi yang dipegang oleh pelanggan. Selanjutnya, order masuk ke dapur atau KDS. Pesanan secara otomatis dikirimkan ke layar Kitchen Display System atau KDS di bagian dapur. Dengan sistem ini, tim dapur dapat langsung melihat pesanan yang harus disiapkan tanpa perlu komunikasi manual dengan kasir.
Selanjutnya, dapur siapkan dan kemas pesanan. Tim dapur kemudian memproses, memasak, dan mengemas seluruh pesanan sesuai standar operasional KFC. Setiap menu dikemas dengan rapi sebelum diserahkan ke kasir. Kemudian, pesanan diserahkan ke pelanggan. Dan yang terakhir yaitu transaksi tercatat dalam laporan penjualan. Langkah terakhir, sistem secara otomatis mencatat seluruh data transaksi ke dalam laporan penjualan harian. Dokumen laporan penjualan ini menjadi dasar bagi manajemen untuk mengevaluasi kinerja gerai dan menyusun laporan keuangan. Demikian alur revenue cycle KFC. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas flowchart expenditure cycle KFC atau siklus pengeluaran. Jika revenue cycle ini berfokus pada penerimaan uang, maka expenditure cycle ini berfokus pada pengeluaran uang perusahaan untuk memperoleh bahan baku dan barang yang dibutuhkan dalam operasional. Alur prosesnya, yang pertama, gudang cek stok bahan baku. Proses dimulai ketika pihak gudang melakukan pengecekan stok bahan baku secara berkala. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan baku agar operasional dapur KFC tidak terganggu. Selanjutnya, ada keputusan apakah stoknya masih cukup. Di titik keputusan ini, jika stok bahan bakunya masih cukup untuk kebutuhan operasional, maka proses berakhir dan tidak diperlukan pembelian. Namun, jika stok sudah mencapai batas minimum atau habis, maka proses pembelian harus segera dilakukan. Selanjutnya, buat permintaan pembelian atau purchase requisition atau PR. Apabila stok tidak mencukupi, pihak gudang akan membuat dokumen purchase requisition PR. Dokumen ini berisi daftar bahan baku yang dibutuhkan. Alur yang selanjutnya yaitu manajer approve permintaan. Dokumen PR yang telah dibuat kemudian diajukan kepada manajer untuk mendapatkan persetujuan. Proses approval ini penting sebagai kontrol internal agar setiap pengeluaran sudah melalui otorisasi yang berwenang. Selanjutnya, buat purchase order atau PO. Setelah disetujui, bagian pembelian membuat purchase order atau PO. Dokumen PO ini merupakan surat pesanan resmi yang ditujukan kepada supplier dan memuat detail bahan baku yang dipesan, jumlah, harga, dan syarat pengiriman. Selanjutnya, kirim PO ke supplier. Purchase order kemudian dikirimkan kepada supplier yang telah ditunjuk oleh KFC. Supplier ini biasanya merupakan mitra tetap yang sudah terikat kontrak dengan pihak KFC. Alur selanjutnya yaitu supplier kirim barang. Setelah menerima PO, supplier memproses pesanan dan mengirimkan barang ke gudang KFC sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Kemudian, gudang mencek kualitas dan jumlah. Ketika barang tiba, pihak gudang wajib melakukan pemeriksaan secara teliti. Dan selanjutnya, barang diterima dan update stok. Jika barang sudah sesuai, gudang menerima barang tersebut dan mencatatnya ke dalam sistem sebagai penambahan stok. Dokumen laporan penerimaan barang dibuat sebagai bukti bahwa barang telah diterima dengan baik. Selanjutnya, supplier kirim invoice. Setelah pengiriman barang selesai, supplier mengirimkan invoice atau tagihan kepada KFC. Invoice ini berisi rincian barang yang dikirim beserta total nilai yang harus dibayarkan. Selanjutnya, keuangan verifikasi PO, invoice, dan penerimaan. Bagian keuangan kemudian melakukan verifikasi dengan mencocokkan 3 dokumen sekaligus, yaitu purchase order, invoice dari supplier, dan laporan penerimaan barang dari gudang. Proses ini dikenal sebagai three-way matching dan merupakan kontrol internal yang sangat penting untuk mencegah pembayaran yang tidak sah. Selanjutnya, bayar supplier atau dengan cara transfer. Setelah verifikasi dinyatakan sesuai, bagian keuangan melakukan pembayaran kepada supplier melalui transfer bank sesuai nominal yang tertera pada invoice. Bukti transfer disimpan sebagai dokumen pendukung transaksi.
Dan yang terakhir, transaksi dicatat di sistem. Langkah terakhir, seluruh data transaksi pembelian dicatat secara lengkap di dalam sistem akuntansi perusahaan. Laporan pengeluaran yang dihasilkan akan menjadi dasar untuk penyusunan laporan keuangan dan evaluasi manajemen. Demikianlah alur expenditure cycle KFC. Proses ini melibatkan 4 pihak utama, yaitu gudang, manajer, bagian pembelian, supplier, dan bagian keuangan. Dokumen yang dihasilkan meliputi purchase requisition, purchase order, laporan penerimaan barang, invoice supplier, bukti transfer, dan laporan pengeluaran. Demikianlah penjelasan flowchart dari saya. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Keisha yang telah menjelaskan itu flowchart mengenai revenue cycle dan juga expenditure cycle. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai alur BPMN, alur proses bisnis BPNN. Di sini juga ada dua, ada BPMN revenue cycle dan juga BPNN expenditure cycle. Untuk BPNN revenue cycle akan dijelaskan oleh Melanie Putri. Kepada Melanie dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang BPMN revenue cycle, di mana BPMN ini dimulai dari pelanggan yang datang dan ingin membeli makanan. Pelanggan memilih makanan, minuman, atau paket menu. Kemudian menu ini disampaikan ke kasir. Kasir akan memasukkan pesanan pelanggan ke sistem POS atau point of sale, yang dimana sistem POS ini digunakan untuk mencatat order, menghitung harga, dan juga menyimpan transaksi. Selanjutnya, kasir memastikan menu sudah benar atau jumlah pesanan sudah sesuai. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan order. Langkah selanjutnya, kasir akan memberitahu total pembayaran yang harus dibayar pelanggan. Sistem POS akan otomatis menghitung harga makanan, pajak, dan juga jumlah total transaksi. Data order disimpan ke database. Informasi ini nantinya digunakan oleh dapur, kasir, dan juga akuntansi. Selanjutnya, sistem total harga akan muncul di layar kasir untuk dilihatkan kepada pelanggan. Selanjutnya, pelanggan akan memilih metode pembayaran, mau itu tunai atau non-tunai. Ini merupakan gateway dari pengambilan keputusan. Jika pelanggan membayar cash, maka kasir akan menerima uang. Jika menggunakan kartu debit atau kredit, QRIS atau e-wallet, maka sistem EDC akan memproses pembayaran. Selanjutnya, di sini ada pengambilan keputusan lagi, di mana apakah pembayaran berhasil. Jika iya, maka proses akan lanjut. Jika tidak, maka order akan dibatalkan atau transaksi batal dan order tidak dapat diproses lebih lanjut. Jika pelanggan membatalkan pesanan atau pembayaran gagal, sistem akan menghapus atau membatalkan orderan. Selanjutnya, dapur, di mana staf dapur mulai memasak dan menyiapkan pesanan. Selanjutnya dilakukan cek kualitas pesanan atau quantity check, di mana apakah kelengkapan pesanannya sudah lengkap atau kualitas makanannya sudah baik. Lalu di sini ada pengambilan keputusan, apakah pesanan sesuai. Jika iya, maka akan dilanjutkan ke pengemasan. Jika tidak, pesanan akan diperbaiki dan dibuat ulang. Selanjutnya akan dikemas ke pesanan, dan di mana pesanan dikemas, diberi label, dan juga disiapkan untuk diserahkan. Maka selanjutnya dapur akan menyelesaikan pesanan tersebut dan mengantarkan ke kasir atau untuk diserahkan kepada pelanggan. Kasir serahkan pesanan ke pelanggan,
lalu pelanggan menerima makanan pesanan tersebut, maka proses revenue cycle-nya akan selesai. Dan dilanjutkan oleh proses pembayaran bank atau EDC tadi, di mana proses otorisasi ini proses pembayaran bank ini akan melakukan validasi transaksi tadi. Di sini ada pengambilan keputusan. Jika iya, maka lanjut ke step settlement. Dan jika tidak, maka transaksi gagal. Selanjutnya di sini ada peran akuntansi, yang dimana akuntansi akan menyimpan data penjualan, transaksi penjualan. Selanjutnya, akuntansi membuat jurnal penjualan, mencatat contohnya kayak kas bertambah dan juga penjualan bertambah. Yang selanjutnya, akuntansi akan mencatat penerimaan kas atau bank dan akan membuat rekonsiliasi pembayaran. Jika pelanggan menggunakan kredit atau piutang, atau jika ada transaksi kredit atau piutang, maka akuntansi akan mengupdate akun receivable-nya atau akun piutang. Selanjutnya, akuntansi akan membuat laporan penjualan harian, di mana sistem menghasilkan laporan penjualan, laporan kas, dan juga laporan harian restoran. Kesimpulan dari BPMN Revenue Cycle ini yaitu, tujuan BPMN ini adalah mempercepat pelayanan. Selanjutnya, memastikan pembayaran valid, mengontrol kualitas pesanan, mencatat transaksi secara otomatis, menghasilkan laporan penjualan yang akurat, dan juga BPMN ini menunjukkan hubungan antara pelanggan, kasir, sistem pos, dan juga dapur, pembayaran bank, dan juga akuntansi. Mungkin segitu penjelasan BPMN Revenue Cycle dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Melanie yang telah menjelaskan mengenai BPMN Revenue Cycle. Selanjutnya mengenai BPMN Expenditure Cycle yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama itu mulai dari gudang mengecek stok. Proses itu dimulai ketika stok barang menipis atau reorder point tercapai. Lalu bagian gudang itu membuat permintaan pembelian. Dicek apakah stok masih cukup. Jika stok itu cukup, maka kita tidak perlu melakukan pembelian. Jika stok itu tidak cukup, kita akan melanjutkan alur selanjutnya kepada manajer. Terus lalu manajer menerima permintaan pembelian, melakukan persetujuan pembelian. Jika setuju, kita lanjut ke purchasing. Di purchasing itu kita membuat PO dan juga dokumen PO dikirim ke supplier. Selanjutnya, supplier memproses pesanan. Supplier menerima PO, lalu menyiapkan barang dan mengirimkan barang, lalu mengirimkan invoice atau tagihan. Lanjut ke bagian receiving atau penerimaan barang. Saat barang itu datang, barang diterima dari supplier. Lalu dilakukan pemeriksaan apakah sesuai dengan PO atau tidak. Jika tidak sesuai, maka barang akan ditolak dan dibuatkan berita acaranya. Jika sesuai, maka dicatat penerimaan barang. Lalu dilakukannya cek kualitas barang. Di pemeriksaan kualitas barang atau cek kualitas barang ini, jika barang itu kualitasnya tidak, maka barang itu akan ditolak atau diretur. Jika kualitasnya oke, maka akan dibuat GRN, Good Receipt Note atau bukti penerimaan. Lalu barang tersebut diserahkan ke gudang. Gudang penyimpanan barang di gudang itu dilakukannya penerimaan dan pengecekan barang, mengupdate stok, lalu menyimpan barang itu ke gudang. Di sana statusnya itu stok tersedia kembali. Lalu masuk kepada verifikasi invoice oleh keuangan. Di bagian keuangan ini menerima invoice dari supplier
melakukan verifikasi PO, invoice, dan juga barang yang diterima. Di sini kalau misalkan sesuai, kalau tidak sesuai itu dilakukannya komplain atau return. Jika proses itu sesuai, maka kita akan melanjutkan ke pembayaran supplier. Lanjut ke proses pembayaran. Di bagian pembayaran ini, di bagian pembayaran bank ini, kita melakukan otorisasi pembayaran, mengecek apakah otorisasi tersebut berhasil. Jika gagal, maka itu akan dicek ulang. Jika berhasil, settlementnya atau pencairan dana akan dilakukan. Lalu dibayarkan, lalu supplier itu kita bayar. Maka di sana statusnya itu pembayaran telah selesai. Dan yang terakhir itu ada bagian proses di akuntansinya. Di bagian proses akuntansi, yang pertama kita tuh menyimpan data pembeliannya, dan yang kedua kita akan membuatkan jurnal dari pembelian kita tadi, dan ketiga itu mencatat hutang usaha, lalu rekonsiliasi pembayaran, dan mengupdate AR jika diperlukan, lalu membuat laporan pembelian dan hutang. Dan di sini statusnya siklus pembayaran telah selesai. Mungkin sekian pembahasan mengenai BPMN Expenditure Cycle. Dengan berakhirnya penjelasan materi saya mengenai BPMN Expenditure Cycle tadi, maka telah selesai sudah semua materi kelompok kami dari tugas proses bisnis, revenue cycle, dan juga expenditure cycle. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're